Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti dengan program studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi dengan NIM F1D1180002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi pada ventilasi pertambangan, yang dimana tugas ini saya gunakan untuk memenuhi mata kuliah ventilasi tambang yang diampu oleh Bapak Jarod Wiratama. Baiklah, mari kita saksikan video berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa resiko dari pekerjaan tambang itu sangat besar. Bahkan kita sudah sempat mendengar kabar bahwa terjadi ledakan gas yang menyebabkan 13 pekerja tambang batubara di Cina tewas. Nah, penyebab dari kecelakaan tersebut akibat kurangnya pengawasan terhadap kandungan gas yang terdapat di dalam tambang bawah tanah tersebut. Nah, jadi untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, maka dihasilkanlah inovasi-inovasi yang bertujuan untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Nah, jadi inovasi yang terdapat pada materi kali ini itu merupakan inovasi mengenai sensor untuk mengawasi kandungan gas yang terdapat dalam tambang batu bara, khususnya pada tambang underground atau tambang bawah tanah. Nah, berikut penjelasannya juga. Yang pertama, sistem ini menggunakan sistem yang dimana nanti terdapat sensor yang diletakkan pada site tambang batu bara di bawah tanah yang dihubungkan menggunakan microcontroller yang diperkuat dengan repeater, lalu disiarkan menggunakan radio modern yang dimana nanti itu datanya berubah menjadi sinyal radio berfrekuensi, lalu yang nanti sinyal radio tersebut ditangkap menggunakan radio yang terhubung dengan komputer pengawas. Nah, jadi mungkin alur datanya seperti gambar berikut ini. Lalu untuk bayangan gambarnya seperti ini. Nah, jadi pada lubang tambang ini terdapat sensor yang telah dipasang, lalu disalurkan menggunakan radio modern dari tempat tersebut dan dipancarkan hingga menuju radio modern yang terletak pada kantor pengawasan. Nah, nanti di kantor pengawasan tersebut dapat dibaca melalui komputer. Nah, dan akhirnya jika terjadi suatu kendala atau permasalahan yang diakibatkan dengan kondisi dari tambang bawah tanah tersebut, maka akan diawasi oleh tim pengawas. Nah, lalu kira-kira apa saja sih yang dibutuhkannya? Yang pertama yang jelas sensor gas. Nah, sensor gas di sini pada tambang bawah tanah itu biasanya lebih dominan terhadap gas metana dengan gas CO, karbon monoksida. Nah, untuk rupa dari sensor pada tambang bawah tanah tersebut seperti ini ya, untuk gas metananya. Nah, lalu untuk gas CO-nya itu seperti ini. Ini seperti ini sensornya. Selanjutnya, alat yang kita butuhkan selanjutnya itu ada microcontroller. Nah, jadi microcontroller ini merupakan komputer mini yang terdiri atas rangkaian-rangkaian bagian-bagian komputer. Dan itu seperti ini untuk rangkaiannya. Nah, lalu terdapat juga rangkaian RS232. Nah, jadi ini merupakan rangkaian komunikasi serial yang didefinisikan antar muka. Nah, untuk mungkin rangkaiannya juga seperti ini. Ini RS232 ya pokoknya. Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian yang bertujuan untuk berkomunikasi atau menyampaikan data tersebut. Nah, selanjutnya ini ada kabel data. Nah, kabel data ini merupakan kabel yang berfungsi untuk menyalurkan data. Nah, jadi dari data dari sensor dihubungkan menggunakan ini tadi kalau masih di dalam suatu tempat yang sama. Masih selagi data tersebut masih dapat dipantau dengan jarak yang masih dekat.
Nah, selanjutnya terdapat repeater atau pengolah data. Nah, ini tujuan dari repeater ini merupakan nah, jadi guna dari repeater ini memperkuat data. Nah, seandainya gini, sensor yang terletak itu jaraknya itu sangat jauh untuk mencapai ke sinyal radio. Nah, jadi itu digunakanlah repeater ini. Jadi repeater ini penguat data untuk di bagian kabel datanya tadi nih. Nah, bahkan itu apabila tersebut mencapai lebih dari 1000 meter, jadi hampir 1 kilo, jadi dapat menyebabkan kehilangan data. Nah, jadi tugas dari repeater ini adalah menguatkan data tersebut kembali. Nah, selanjutnya di sini ada radio modern. Nah, radio modern inilah yang bertugas untuk memancarkan data-data tersebut menjadi sinyal radio dan nanti akan ditangkap melalui radio yang berada di kantor pengawasan. Nah, untuk barangnya seperti ini. Nih, dia ini barangnya memiliki sistem koneksi RS232 atau 485 yang tadi itu dibilangin. Lalu untuk batas transmisinya itu 180 meter untuk di dalam ruangan, 5 km untuk di luar ruangan. Lalu transmit power outputnya itu 50 mW atau 17 dBm. Lalu untuk throughput data rate itu ada 1600 bps. Lalu untuk data RF data rate itu sebesar 1000 Mbps dengan power supply sebesar 7 sampai 18 volt. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada jatuh daya. Nah, jadi jatuh daya ini merupakan baterai atau penghasil tenaga listriknya. Jadi jatuh daya ini ibaratnya seperti supplier energi listriknya itu. Nih, seperti ini dia bentuknya. Jadi terdapat ada baterai 12 volt, hampir menyerupai aki. Lalu ada charger baterainya. Jadi kalau seandainya dia mati lampu, kita masih terhubung karena ada baterainya ini tadi. Tapi kalau seandainya hidup lampu kan baterainya bisa dicas, dan juga untuk aliran listriknya itu masih dapat dialiri menggunakan listrik biasa. Nah, selanjutnya ini untuk model rangkaiannya. Jadi sensor-sensor itu yang pertama diletakkan di daerah yang kiranya banyak kandungan gasnya tersebut, intinya di dalam tambang bawah tanah tersebut. Nah, lalu dihubungkan di LPF. Nah, lalu yang diperkuat dengan ini tadi disambungkan dengan microcontrollernya juga. Ini di sini untuk contohnya tuh berjenis Atmega 16. Lalu disambungkan dengan interface. Nah, dihubungkan, lalu dihubungkan kembali dengan microcontroller karena tadi terdapat beberapa cabang nih. Jadi ini ada 3 di 3 tempat. Nah, terus ada juga 3 tempat lagi yang di sana. Jadi ibaratnya daerah A dengan daerah B gitu. Lalu disambungkan semuanya dan akhirnya dipancarkan menggunakan radio modern. Dan pada akhirnya itu ditangkap sinyalnya menggunakan radio modern di tempat pengawasan. Nanti lalu data tersebut dibaca menggunakan komputer. Nah, setelah dibaca dengan komputer lalulah dianalisis oleh para pengawas. Nah, berikut ini merupakan contoh data hasil dari percobaan inovasi tadi. Di sini dapat didapatkan data ini. Nah, dari data ini menunjukkan selisih antar percobaan ini. Ada yang pertama 2,99%. Nah, jadi di data ini terdapat berkisar sekitar 2,99%, belum sampai dengan 3,02%. Nah, jadi untuk hal ini kenapa dapat perbedaan data itu terdapat
akibat adanya noise pada rangkaian sistem. Jadi ada sedikit kesalahan pada rangkaian sistem. Ini untuk uji gas metananya. Lalu pada percobaan gas karbon monoksida atau CO dapat dihubungkan dengan sistem. Namun dalam pengujian ini terdapat permasalahan pada sensor yang tidak dapat terbaca oleh microcontroller. Nah, jadi setelah percobaan untuk inovasi ini itu ada sedikit kendala pada pemasangan sensornya dengan microcontrollernya. Jadi belum dapat dipastikan untuk data realnya. Nah, namun kesimpulannya dapat saya ambil itu untuk alat ini sangat bekerja bagi pekerja tambang di bawah tanah, karena alat ini dapat memantau kandungan gas metana dan karbon monoksida yang terdapat di dalam tambang bawah tanah batubara, yang tentu sangat membantu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.